Ya, good people, kita kembali lagi di Selamat Siang Indonesia. Tim penyidik KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi ditangkap Rabu dini hari setelah mendarat dari Amerika Serikat. Tim NET sudah berada di gedung KPK, ada Anan Surya di sana. Anan, apakah sudah ada informasi terbaru dari KPK? Ya, Tommy, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di Gedung Merah Putih KPK dan lembaga anti rasuah ini telah membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo sendiri diamankan di Bandara Soekarno-Hatta ketika pulang dari kunjungannya dari Amerika Serikat beserta sejumlah pejabat dari KKP lainnya. Kami akan sedikit mengulas kunjungan yang dilakukan oleh Edi Prabowo dan pejabat dari KKP untuk ke Amerika adalah menandatangani MOU kerjasama antara KKP dengan Ocean Institute of Hawaii Pacific University terkait dengan kerjasama dan tukar teknologi maupun pengetahuan untuk memproduksi induk udang unggul begitu. Dan Tommy, saya akan mengabarkan kepada Anda seperti inilah suasana di depan gedung KPK pada Rabu pagi. Memang suasana masih sepi karena sejumlah pejabat KKP yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan begitu. Dan awak media juga masih menanti keterangan resmi dari KPK sendiri terkait dengan apa yang membuat Edi dan sejumlah pejabat KKP lain diamankan oleh petugas KKP pada Rabu dini hari. Memang ada dugaan Edi diamankan terkait dengan korupsi ekspor benih lobster begitu. Seperti yang kita tahu, kita ulas kembali ke belakang bahwa pada era mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti sempat dikeluarkan larangan ekspor benih lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang kemudian setelah Edi menjabat, kemudian Edi menghapuskan larangan atau Permen Nomor 56 Tahun 2016. Memang selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan juga Perikanan, Edi sempat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah menghapus Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016, kemudian juga kembali memperbolehkan penggunaan cantrang dan juga menghentikan budaya menenggelamkan kapal milik para nelayan. Dan memang kami masih belum bisa memberikan informasi pasti terkait dengan dugaan apa atau kasus apa yang menyeret Edi maupun jumlah yang diamankan. Karena dari beberapa versi tidak hanya Edi saja yang diamankan, namun juga ada beberapa orang lainnya, sebagian dipulangkan, kemudian yang lainnya masih dilakukan pemeriksaan di dalam. Dan rencananya sendiri untuk KPK akan melakukan rilis resmi yang akan dilakukan pada sore nanti. Sementara memang awak media juga masih menanti keputusan dari KPK atau informasi seperti apa dari gedung KPK. Untuk sementara demikian, kembali ke Tommy. Ya, Anan Surya melaporkan dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Dan good people, sebenarnya ekspor benih lobster pernah dilarang semasa Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kala itu ia bahkan tidak segan memecat stafnya yang terciduk bermain di bisnis ini. Pasalnya penjualan lobster dalam bentuk bibit ke luar negeri justru akan menguntungkan negara lain. Beli dari nelayan 3.000, jual 30.000, jual lagi 100.000 per ekor. Keuntungannya besar sekali. Ya karena keuntungan, greed, keserakahan. Itulah penggalan pernyataan Susi Pujiastuti pada Mei 2018, kala dirinya masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia tegas melarang adanya praktik ekspor benih lobster. Bahkan dirinya keluarkan permen khusus yang melarang penangkapan lobster, Panulirus SPP, kepiting, Sila SPP, rajungan, Fortunus pelagius SPP dalam kondisi bertelur. Bukan itu saja, penangkapan pun dibatasi. Seperti lobster yang harus dibatasi panjang karapasnya di atas 8 cm. Kepiting harus yang lebar karapasnya di atas 15 cm. Sementara ranjungan yang harus lebar karapasnya di atas 10 cm. Tujuannya agar meningkatkan nilai tambah hasil laut, serta keuntungan penjualannya kelak justru tak dituai negara lain. Namun penyelundupan benih lobster tetap saja marak. Seperti penyelundupan benih lobster yang diungkap jajaran TNI Angkatan Laut di Dumai Riau pada Oktober 2018 silam. 10.000 benih lobster hidup ditemukan dari sebuah kapal mesin di Pelabuhan Rakyat Tembilahan. Masih pada tahun yang sama di bulan Mei, Ditpol Air Polda Jatim menangkap penyelundup yang membawa 31.000 ekor bibit lobster. Rencananya hendak dijual ke Singapura dan Vietnam. Bibit lobster diperoleh dari nelayan di sejumlah perairan di Jawa Timur.
Pelaku diketahui mengirim bibit lobster ke luar negeri melalui jalur udara. Demi kelabui petugas, bibit lobster disimpan dalam sebuah botol, masing-masing berisi 500 ekor bibit lobster dan dimasukkan ke dalam tas pakaian. Atas perbuatan tersangka, negara berpotensi alami kerugian hingga 6,3 miliar rupiah. Potensi permainan harga dari kelas bawah sampai kelas kakap nyata terjadi. Diduga menjadi salah satu celah maraknya penyelundupan bibit lobster. Pengepul membeli benih dengan harga murah dari nelayan kecil, kemudian menjualnya kembali ke pengepul lebih besar dengan harga yang terus meningkat. Kalau sudah begini, yang rugi tetap saja rakyat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.